Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Salsabila Fauzia, mahasiswa dari Akbar RS Evarina Purwakarta, dari tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang terapi oksigen dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Sebelumnya, kita harus pahami dulu, oksigen itu merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Di mana oksigen ini berperan penting dalam proses metabolisme atau proses pembakaran yang terjadi di dalam sel. Oksigen ini amatlah penting buat kehidupan, di mana setiap unit yang terkecil saja, sel sampai dengan organ itu hampir memerlukan oksigen dalam setiap kegiatan ataupun fungsi yang akan dilakukan. Di atmosfer, oksigen memiliki konsentrasi 21%, dan sedangkan di proses pernapasan itu hanyalah 16%, yaitu di dalam udara ekspirasi. Selanjutnya di sini ada definisi dari terapi oksigen. Terapi oksigen merupakan suatu tata cara di mana oksigen itu diberikan kepada penderita yang mengalami gangguan pernapasan menggunakan suatu alat di mana nanti alat tersebut melalui saluran pernapasan akan menyalurkan oksigen ke dalam paru-paru ya. Kemudian ada indikasi pemberian terapi oksigen. Jadi sangat baik sekali apabila dalam pemberian terapi oksigen ini dipandu dengan menggunakan alat, yaitu sering kita sebut pulse oximetry, di mana jika tubuh memiliki konsentrasi SaO2 atau saturasi oksigennya kurang dari 90%. Biasanya butuh beberapa tambahan atau terapi oksigen. Nah, jika tidak tersedia pulse oximetry, perawat juga harus memperhatikan beberapa tanda-tanda klinis terjadinya gangguan oksigenasi, di mana adanya sianosis sentral atau perifer. Selanjutnya di sini ada tarikan dinding dada bagian bawah yang dalam, kemudian meningkatnya frekuensi ataupun rate pernafasan lebih dari normal. Nah, selanjutnya di sini ada gambar dari pulse oximetry. Alat ini digunakan untuk mengukur oksigen pada tingkat tertentu di dalam darah dan juga bisa mengukur kecepatan heart rate atau denyut nadi. Di sini juga penggunaan alatnya itu di sensor ini akan dideteksi seberapa banyak oksigen itu terkandung di dalam darah ya. Kemudian dengan sensor tersebut itu caranya dengan memasukkan jari kita ke dalam alat tersebut. Kemudian di sini pembacanya yaitu berupa berapa SpO2-nya dan berapa Hz-nya. Bisa kita lihat dalam gambar. Di sini yang berwarna oranye itu merupakan respirasi dan yang warna hijau merupakan heart rate atau denyut nadi. Kemudian, normalnya kadar oksigen di dalam tubuh haruslah di atas angka 95-100%. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan pengukuran kadar oksigen dengan alat yang dinamakan pulse oximetry, tapi ternyata hasil yang keluar di bawah angka normal atau di bawah 95%. Kita bisa menyebutnya sebagai hipoksemia atau kurangnya oksigen di dalam darah. Setelah itu kita golongkan dulu menjadi 3 level. Yang pertama ada hipoksemia ringan, yaitu saturasi oksigennya dengan 94-90%. Dan yang kedua ada hipoksemia sedang, untuk saturasi oksigennya 89-75%. Dan yang terakhir yaitu hipoksemia berat dengan saturasi oksigennya di bawah 75%. Kemudian di sini ada tujuan pemberian alat bantu oksigen. Yang pertama untuk memperbaiki dan memenuhi kekurangan oksigen dalam tubuh kita. Dan yang kedua membantu melancarkan metabolisme dan mencegah hipoksia. Yang ketiga memenuhi kekurangan oksigen. Dan yang keempat
bisa meningkatkan rasa nyaman dan efisiensi frekuensi napas pada penyakit asma. Nah, sesudah tadi level hipoksimia dijelaskan, di sana selanjutnya itu bisa membantu kita untuk memutuskan menggunakan terapi oksigen yang seperti apa. Sebelum itu, kita harus mengenal terapi oksigen. Terapi oksigen ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada terapi oksigen arus tinggi. Terapi oksigen ini biasanya digunakan dengan alat yang biasa digunakan dengan sukup Venturi, BPAP, dan CPAP atau CPAP. Nah, bisa kita lihat dari gambar. Di sini pasien menggunakan sungkup Venturi dan yang di pinggirnya ini ada gambar monitornya. Biasanya itu oksigennya terhubung dengan monitornya. Nah, di sini ada terapi oksigen yang biasa digunakan yaitu terapi oksigen arus rendah. Yang pertama ada nasal kanul. Nasal kanul ini terapi oksigen yang paling murah. Kemudian kemampuan nasal kanul ini aliran oksigennya hanya 1-6 liter per menit dengan fraksi antara 24-44%. Nasal kanul ini digunakan untuk pasien yang hanya membutuhkan tambahan oksigen dengan kadar konsentrasi oksigen sebesar 30-40%. Nasal kanul ini digunakan untuk pasien yang mengalami hipoksemia ringan yang saturasinya hanya 94-90%. Perlu diingat ya teman-teman bahwa nasal kanul tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44%. Yang kedua, ini itu simple face mask. Alat ini mampu menyediakan fraksi oksigen sekitar 40-60% dengan aliran sekitar 5-10 liter per menit. Simple face mask ini ditujukan untuk pengguna yang membutuhkan oksigen dengan kadar oksigen sebesar 40-60%. Simple face mask digunakan untuk pasien yang saturasinya 89-75% atau yang mengalami hipoksemia sedang. Untuk catatan, simple face mask tidak dapat memberikan oksigen kurang dari 40% dikarenakan aliran oksigen yang rendah dengan menggunakan alat ini dapat menyebabkan penurunan atau penumpukan karbon dioksida. Terakhir ini ada masker berkantung atau particle rebreathing mask atau non-rebreathing. Masker NRM ini dapat menghantarkan oksigen sebanyak maksimal 10-15 liter per menit dengan fraksi oksigen sebesar 80-85%. NRM ini ditujukan untuk pasien hipoksemia berat dengan saturasi di bawah 75%. Nah, sekian mungkin pemaparan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.